Bab 958. Curi telur. Melihat gadis kecil meletakkan pedang di lehernya, kelopak mata wanita bergaun merah berkedut, jejak ketakutan melintas di kedalaman matanya. Terhadap gerakan gadis kecil itu, dia sangat takut. Seolah memikirkan sesuatu, wanita bergaun merah tiba-tiba menatap Miley. "Manusia, apakah kamu hanya bersembunyi di belakang seorang gadis kecil?" Miley berjalan ke arah gadis kecil itu. Dia memandangi wanita bergaun merah. "Kitab binatang asing, sejujurnya, aku tidak punya dendam terhadapmu, dan tidak mau bermusuhan denganmu." Wanita bergaun merah memasang ekspresi hina di bibirnya. "Bermusuhan? Apa kamu pantas?" Miley melihat kitab binatang asing. "Kamu dan aku duel." Kitab binatang asing menyipitkan matanya sedikit. "Apakah kamu yakin?" Miley berjalan menuju wanita bergaun merah. Saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba meraih lengan bajunya. Miley sedikit tersenyum. "Tidak apa-apa, percayalah padaku." Saat mengatakan itu, dia muncul tidak jauh dari sisi kitab binatang asing. Miley melihat kitab binatang asing. "Aku memang orang baik, tapi wanita kamu tidak ingin diperlakukan seperti itu. Jika begitu, aku akan membunuhmu." Saat suara itu turun, dia merentangkan telapak tangannya. Menara penjara alam muncul di tangannya. Miley meraung tiba-tiba. "Aturan Tao kembali." Suara jatuh. Aturan Tao ruang hampa, aturan Tao bumi, dan aturan Tao mimpi miliknya tiba-tiba kembali ke lantai masing-masing. Di antaranya, bahkan Kuen kembali ke lantainya sendiri. 4 macam aturan Tao, ditambah menara penjara alam yang sudah dipulihkan. Setelah menara penjara alam dipulihkan, meskipun aturan Tao tidak lengkap, kekuatannya tidak lemah sama sekali, dan termasuk setingkat dengan Lin Si Ye dan lainnya. Dan jika 4 aturan Tao ini ditambahkan, maka kekuatannya akan semakin kuat. Adapun seberapa kuat, dia tidak tahu, karena dia belum pernah menggunakannya seperti ini sebelumnya. Di tangan Miley, saat aturan Tao kembali ke tempat, menara penjara alam tiba-tiba bergetar hebat, kekuatan dahsyat tiba-tiba terombang-ambing dari segala penjuru. Krak! Dalam sekejap, ruang hampa dalam radius puluhan ribu mil langsung terbuka. Sementara itu, menara penjara alam masih bergetar hebat. 4 kekuatan dahsyat dengan panik berkumpul dari menara penjara alam. Namun, ekspresi Miley menjadi pucat dalam sekejap. Di kejauhan, kitab binatang asing menatap menara penjara alam di tangan Miley. Pada saat ini, ada jejak kesungguhan di matanya. Karena dia merasakan sedikit bahaya. Kitab binatang asing memandang Miley. "Menara rusak kamu ini sangat menarik." Setelah selesai berbicara, dia mengepalkan tangan kanannya perlahan. Dalam sekejap, ruang hampa di sekitarnya naik dan turun seperti gelombang, sangat menakutkan. Di kejauhan, mata Miley ganas. "Menara kecil, pukul dia sampai mati." Saat suara itu jatuh, energi misteri dalam tubuhnya melonjak ke arah menara kecil dengan gila-gilaan. Pada saat ini, menara kecil itu bergetar hebat. 4 berkas cahaya dengan warna berbeda keluar dari menara penjara alam. Di kejauhan, kitab binatang asing menyipitkan matanya sedikit, dan meninju. Langit bumi kembali ke asal. Boom! Ruang hampa tempat kitab binatang asing berada tiba-tiba menjadi ilusi. Kekuatan penghancur meledak ruang hampa itu, dan pada saat itu, keempat cahaya itu tiba. Boom! Ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba meletus di langit. Kekuatan yang dilepaskan oleh kitab binatang asing itu langsung dihancurkan oleh 4 berkas cahaya, dan kitab binatang buas itu mundur hingga 1000 kaki dalam sekejap. Dan 4 berkas cahaya ini tidak menghilang, tetapi menghilang di ujung langit yang luas dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang, dan ruang hampa yang mereka lewati langsung meledak menjadi kehampaan.
Melihat ke atas dari arah bawah, ada 4 retakan di ruang hampa hitam yang tidak terlihat ujungnya. Di udara, kitab binatang asing melihat ke tangannya. Tangan kanannya telah menjadi ilusi, bukan hanya tangannya, tetapi seluruh tubuhnya telah menjadi ilusi saat ini. Pukulan tadi langsung melukai sumber energinya. Kitab binatang buas asing melihat ke arah Mile. Menara macam apa ini? Menara penjara alam bergetar hebat, kekuatan dahsyat berkumpul kembali. Melihat pemandangan ini, ekspresi kitab binatang asing berubah. Dia menatap Mile dengan ganas, "Tunggu saja kamu." Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang ke langit bersama burung aneh itu. Dia tidak takut pada Mile. Meskipun pukulan barusan telah melukainya dengan parah, dia masih bisa bertarung. Yang dia takutkan sebenarnya adalah gadis kecil di bawah. Jika gadis kecil itu bergabung dengan Mile saat ini, maka dia akan berada dalam bahaya. Jika itu di waktu dulu, dia bisa memerintah semua binatang asing di dalamnya. Tapi sekarang, beberapa binatang asing tidak peduli dengannya lagi. Karena dia lemah. Dia yang dulu melawan belenggu 5 dimensi, meskipun selamat, tetapi juga terluka parah, dan akhirnya beberapa energi vitalitas bisa pulih, kemudian disegel oleh pendahulu. Oleh karena itu, dia yang sekarang belum mencapai 30% kekuatan puncaknya. Bagi dia sekarang, harus pulih secepat mungkin, jika tidak, binatang asing di dalam mungkin akan memberontak. Meski sedikit tidak senang, dia tidak punya pilihan, karena pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari Mile tidak selemah yang dia bayangkan. Setelah kitab binatang asing pergi, Mile di udara tiba-tiba jatuh lurus ke bawah. Hanya mengerahkan 4 aturan Tao ditambah menara penjara alam, sudah menghabiskan terlalu banyak tenaganya. Lemah. Saat ini, dia sangat lemah, dia tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun di seluruh tubuhnya. Bukan hanya kelemahan badan, tetapi juga kelemahan jiwa. Tepat saat dia hendak jatuh ke tanah, gadis kecil itu tiba-tiba menangkapnya. Gadis kecil itu dengan lembut meletakkannya di tanah. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, mengeluarkan botol mata air kehidupan yang Mile berikan kepadanya sebelumnya, dan menyerahkannya kepada Mile. Mile juga tidak menolak, menelan sebotol mata air kehidupan. Bagaimana mungkin 1 botol cukup? Jadi dia mengambil beberapa botol lagi dan meminumnya. Setelah hampir setengah jam, dia merasa tubuhnya telah pulih sedikit. Mile sedang duduk bersila di tanah, menara penjara alam jatuh di depannya. Pada saat ini, suara Quen tiba-tiba terdengar di kepalanya. Dengan kekuatanmu saat ini, menggerakkan aturan Tao ditambah dengan menara kecil masih perlu banyak usaha. Jika 9 aturan Tao berkumpul bersama, dengan kekuatanmu saat ini, tidak mungkin bisa menggerakkannya sama sekali. Jangankan 9 aturan Tao, walaupun ditambah 2 aturan Tao lagi, kamu tidak dapat menggerakkannya. Dan sekarang kamu menggerakkan aturan Tao ditambah menara kecil, kamu sendiri akan sangat berbahaya. Mile berkata dengan suara dalam, "Nona Quen, menara kecil tidak bisa aktif sendiri." Quen berkata, "Bisa, tapi sekarang tidak bisa." Mile sedikit mengernyit, "Kenapa?" Quen berkata, "Pertama, aturan Tao tidak lengkap. Kedua, meskipun tubuhnya telah pulih, kecerdasan spiritualnya belum sepenuhnya pulih. Sekarang dalam masa pemulihan, kekuatannya sendiri masih sedikit lemah. Yang terpenting adalah aturan Tao telah mengakui kamu sebagai tuannya. Tanpa kamu, dia tidak dapat memerintah aturan Tao, apalagi merangsang kekuatan mereka." Aturan Tao. Mile terdiam. Aturan Tao bumi, aturan Tao mimpi dan aturan Tao ruang hampa telah mengenalinya sebagai tuan. Bisa dikatakan sekarang, jika dia putus dengan menara kecil, aturan Tao ini akan mengikutinya, dan bukan mengikuti menara kecil.
Oleh karena itu, untuk mengerahkan kekuatan aturan Tao, harus dia lakukan sendiri. Tingkatkan kekuatan. Miley menarik napas dalam-dalam, prioritas utamanya sekarang adalah meningkatkan kekuatannya. Pada saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba menyentuh bahunya dengan ringan. Miley menatap gadis kecil itu menatapnya, tidak bicara. Miley tersenyum dan berkata, "Aku baik-baik saja." Gadis kecil itu mengangguk, ini adalah pertama kalinya mendapat tanggapan. Miley dengan lembut menyentuh kepala gadis kecil itu, "Mengapa kamu di sini sendirian?" Gadis kecil itu menundukkan kepalanya sedikit, tetap diam. Miley tersenyum dan berkata, "Apakah kamu ingin keluar?" Gadis kecil itu memandangnya. Miley sedikit tersenyum, "Pergi keluar, lihat-lihat." Dia tidak ingin mengajak gadis kecil itu keluar untuk membantunya berkelahi. Dia juga tidak pernah berpikir untuk mengambil keuntungan dari gadis kecil itu. Meskipun terkadang dia tidak tahu malu, tapi dia punya batasannya sendiri dalam hidup. Gadis kecil itu tinggal di sini sendirian, tidak diragukan lagi, dia akan menjalani kehidupan liar lagi ke depannya. Mendengar kata-kata Miley, gadis kecil itu tiba-tiba terdiam. Miley berkata dengan lembut, "Tidak mau." Gadis kecil itu menatap langit, untuk pertama kalinya, ada sedikit kebingungan di matanya. Miley tersenyum dan berkata, "Jika keluar, kedepannya ikut aku, apakah kamu bersedia?" Gadis kecil itu memandang Miley, tetapi dia tidak berbicara. Miley hendak berbicara. Saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba menunjuk ke pintu keluar tanah keabadian dan menggelengkan kepalanya. Miley sedikit mengernyit, "Kamu tidak bisa keluar." Gadis kecil itu mengangguk. Miley bertanya, "Kenapa?" Gadis kecil itu mengulurkan jari kelingking dan menunjuk ke atas kepalanya. Miley mendongak. Setelah beberapa saat, dia berbisik di dalam hati, "Apakah ada batasan di sini?" Quen berkata, "Mungkin kitab binatang asing, tubuh utamanya menekan binatang asing dan makhluk di sini. Oleh karena itu, binatang asing dan makhluk hidup di sini tidak bisa keluar." Miley berkata dengan suara dalam, "Bukankah segelnya sudah dibuka?" Quen berkata, "Itu dia sendiri yang terbuka segelnya. Jika aku tidak salah tebak, yang menyegel binatang asing dan makhluk hidup itu bukan dia, tetapi orang yang menciptakannya waktu itu adalah orang istimewa. Tentu saja, dia juga pasti memiliki cara untuk membiarkan binatang asing dan makhluk hidup di sini keluar." Kitab binatang asing. Miley sedikit mengernyit, dia tahu, jika ingin keluar, dia mungkin harus mencari wanita itu. Bicara logis dengan wanita itu tidak akan berhasil, harus bertarung. Saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba melakukan gerakan makan. Miley terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tampak jelas gadis kecil itu ingin makan. Miley dengan lembut mengusap kepala gadis kecil itu, dan berkata sambil tersenyum, "Aku akan memasak." Gadis kecil itu mengangguk. Sekitar setengah jam kemudian, Miley memasak hidangan satu meja penuh lagi. Setelah kenyang, gadis kecil itu tiba-tiba berjalan ke depan anjing rural kecil itu. Dia menepuk kepala anjing rural kecil itu dengan ringan, kemudian bangun dan menarik lengan Miley, berjalan keluar. Miley sedikit bingung, "Apa yang kamu lakukan?" Gadis kecil itu menunjuk ke kejauhan, tetapi tidak berbicara. Miley hendak berbicara, tetapi gadis kecil itu mempercepat langkahnya. Kecepatan gadis kecil ini sangat mencengangkan. Miley terkejut, buru-buru mempercepat. Dalam perjalanan, Miley bertanya lagi, "Mau kemana?" Gadis kecil itu menunjuk ke kejauhan, tetapi tetap tidak bicara. Miley sedikit bingung, gadis kecil ini mau bawa dia kemana. Setelah beberapa saat, gadis kecil itu membawanya ke pegunungan yang tak terbatas.
Setelah melewati hutan lebat dan sungai kecil, gadis kecil itu membawanya ke sebuah gua. Mile melihat sekeliling, gua itu suram, sepertinya bukan tempat yang bagus. Setelah berjalan ke dalam gua sekitar 1/4 jam, gadis kecil itu tiba-tiba berhenti. Dia menunjuk ke kejauhan. Mile mengikuti tangan gadis kecil itu, melihat ke arah tidak jauh. Ada beberapa telur di sana, seperti semangka besar. Tidak jauh dari telur itu, ada seekor monster. Bukan, itu binatang asing. Mile tertegun. Gadis kecil bawa dia ke sini untuk apa? Curi telur. Bersambung.